Nofriansah Tambunan SPDK. Saya mengajar di SMP Negeri 15 Dumai dengan mengampu bidang studi pendidikan agama Kristen. Saya akan menyampaikan materi kepada anak kelas 7 dengan tema hidup manusia dalam pemeliharaan Allah, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan marketplace activity. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiklah kita bernyanyi dan berdoa. Silakan dua orang maju ke depan untuk materi. Saya mau absensi dulu. Cinta hadir. Edward, Rahel, Priscia, Ian, Joseph, Christina, Putri. Sudah siap untuk belajar? Oh ya, tadi pagi sarapan ya kan gitu. Kalau nggak sarapan, gimana tenaga ibadah kan gitu? Berpikir itu tidak bisa karena kalau nggak sarapan itu ya lemas badan. Jadi diusahakan memang setiap pagi itu harus. Kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelum itu kita harus bikin kesepakatan kelas. Ketika permisi kita bikin waktunya hanya 5 menit. 5 menit. Kemudian ketika belajar Alkitabnya harus ada. Ada yang keluar Alkitab? Ada ya? Oke, kemudian buku kebaktian. Siapa yang tidak ke gereja lagi? Kenapa tidak ke gereja? Sakit, Pak. Iya, kamu sakit juga. Demam. Makanya nggak ke gereja. Yang lain ke gereja semua. Tidak. Tapi bawa buku kebaktian nggak? Bapak. Malah dia nanti diantar ya. Pak. Setelah pembelajaran nanti itu dikumpulkan semuanya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita, tapi saya akan bertanya langsung mengenai apa itu arti hidup. Ya, apa sih arti hidup menurut kamu? Untuk memuliakan Tuhan. Ada lagi yang lain? Angkat tangan. Melayani Tuhan. Dan lagi dulu. Apa sih arti hidup menurutmu? Untuk Oke, arti hidup ya kita harus dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kamu harus tahu apa arti dari pemeliharaan Allah di dalam hidupmu. Yang kedua, kamu harus bisa berkarya dalam kehidupanmu karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Itu dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tadi saya juga bertanya apa arti hidup. Tadi saya juga menjelaskan untuk melakukan kehendak. Ada filsuf Yunani yang mengatakan seperti ini. Saya ada karena saya berpikir. Betul? Mengapa filsuf Yunani itu mengatakan saya ada karena saya berpikir? Ada yang bisa jawab? Oke, ya.
berpikir tetapi tidak lagi normal berpikirnya. Ya karena mungkin depresi, stres atau yang lain-lain. Jadi materi pembelajaran pada saat ini saya akan bikin model pembelajaran tentang marketplace. Di sini juga kamu akan belajar tentang model pembelajaran tentang bagaimana kamu memecahkan masalah. Jadi saya akan kasih nanti gambar, kamu harus analisis, kamu harus teliti, kamu harus cari tahu apa sih makna dari gambar yang ada saya berikan nanti. Marketplace ini ketika nanti kamu sudah menyelesaikan yang namanya diskusi, kamu akan membuat nanti hasilmu itu saya akan suruh nanti letakkan di dinding. Misalnya kelompoknya Rahel akan letakkan di dinding situ, kelompok Gian akan letakkan di dinding situ, kelompoknya Putri akan letakkan di dinding situ. Dan masing-masing ada satu orang yang menjaga. Menjaga artinya dia akan menjual apa yang dia hasilkan dari tugas kelompoknya atau diskusinya. Itu yang akan membuatnya. Untuk pembelajaran kita saat ini itu berbicara tentang pemeliharaan alam. Ya, kita tahu pemeliharaan alam dari Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah lebih dulu mencukupkan segala kebutuhannya. Ada 6 hari Allah menciptakan sesuatu di dalam dunia ini. Yang pertama itu terang. Yang kedua apa? Cakrawala. Yang ketiga darat, laut, dan tumbuh. Yang keempat benda-benda apa aja benda-benda? Matahari dan bahkan seluruh tata surya yang menerangi. Hari kelima Allah menciptakan makhluk yang ada di air dan di udara. Yang di air apa itu contohnya? Yang di udara? Hari keenam Allah menciptakan hewan di darat dan manusia. Jadi Allah menciptakan semuanya itu, lalu diciptakanlah yang terakhir yaitu manusia. Mengapa? Karena supaya semua kebutuhan manusia itu terpenuhi. Tetapi ketika Allah mencukupi semuanya, Allah memberikan hal yang terbaik bagi manusia, Allah memelihara manusia, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan yang ada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya, apakah Allah membiarkan manusia ketika Allah mengusir manusia itu dari taman ini? Tidak. Justru Allah tetap memeliharanya. Hingga pada saat ini juga, siapa yang merasa bahwa hidupnya saat ini Tuhan yang melihara? Angkat tangan. Oke, turunkan tangannya. Kalau menurut Eva, kamu sudah dipelihara Tuhan lewat apa? Sebutkan satu contoh. Masih diberikan nafas kehidupan. Masih diberikan nafas kehidupan. Kalau Rahel, masih diberikan nafas kehidupan. Kalau Cinta, kesehatan. Edward, apa yang kamu dapatkan dari pemeliharaan? Tadi kita mengatakan bahwa tidak dipelihara oleh Tuhan. Jadi dalam pemeliharaan Tuhan apa yang sudah kamu rasakan? Kesehatan, kekuatan, kepintaran, apalagi masih banyak lagi. Orang tua yang lengkap yang dipelihara Tuhan juga. Nah, ketika kita sudah dipelihara Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Oke, itu sedikit tentang pemaparan materi yang akan kita diskusikan nanti. Nah, saya akan kasih tugas diskusi. Di sini ada gambar. Ada gambar yang sedang. Ada gambar yang sedang. Nih. Naik motor ya. Tapi bonceng 3. Boleh ya bonceng 3? Tidak boleh secara aturan, tidak boleh.
dalam kondisi ngebut, boleh ngebut-ngebutan. Dan yang terakhir, seorang siswa yang sedang merokok. Ini semua yang ada di dalam gambar ini semua adalah orang-orang yang sudah Tuhan pelihara kehidupannya. Ada 3 hal yang positif yang dilakukan di sini dan ada 2. Nah, dari situ ketika mereka sudah Tuhan pelihara kehidupannya, apa yang seharusnya mereka lakukan? Lewat dari gambar ini kamu harus mencari tahu makna dari pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Ya, saya akan berikan gambar ini dan kamu akan diskusikan secara kelompok. Setelah kamu sudah mendapatkan hasilnya nanti, saya akan suruh masing-masing kelompok akan mencari informasi ke kelompok lain, ibarat kata membeli informasi. Dan satu tinggal di kelompoknya untuk menjual informasi yang sudah didapatkan lewat diskusi. Ini untuk kelompok Rahel. Ini untuk kelompok Dian. Ini untuk kelompok. Dan masing-masing kamu keluarkanlah kertas kartonnya. Nanti gambar itu kamu tempelkan. Setelah kamu tempelkan, tulislah maknanya. Oke ya? Ya. Ada yang ngerti? Oke, waktunya sedikit lagi ya. Kalau bisa 20 menit lagi kita langsung tampilkan hasilnya. Oke, habis waktunya. Sekarang kita silakan dimulai dari kelompok Rahel untuk meletakkan di dinding, ditempel dengan isolasi. Ya, silakan tempelkan di situ. Nanti setelah kelompok dari Rahel, nanti kelompok dia untuk menempelkan di dinding. Ceklah kelompok dari dia tempelkan di sana. Itu yang sudah kalian tampilkan tadi. Jadi satu orang siapalah dari perwakilan yang akan menjualkan informasi tentang hasil diskusi tadi. Dari kelompok lain siapa? Pak Eva. Oke, Eva nanti akan berdiri di sana. Dari kelompok Gian siapa? Oke, nanti kamu akan berdiri di hasil yang kamu kerjakan tadi. Kelompoknya Kristina siapa? Putri, Pak. Oke, Putri akan berdiri di situ. Nah, setelah mereka berdiri di situ, saya akan suruh ini kelompoknya Rahel akan menanyakan informasi atau membeli informasi dari kelompok Gian. Dan kelompok Gian, 2 orang akan pergi membeli informasi ke kelompoknya Kristina. Dan kelompok Kristina akan memberi informasi kepada kelompok Rahel. Seperti itu. Saya akan beri waktu 2 menit. Silakan masing-masing yang saya tunjuk tadi untuk berdiri di situ untuk menunggu siapa yang memberi informasi. Oke, silakan yang sudah saya tunjuk. Semuanya. Silakan. Tidak bisa. Oke, silakan bertanya. Silakan.
Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok kasih. Oke, berikan aplaus kepada kelompok kasih. Oke, kelompok terakhir, silakan kelompok sukacita. Maju ke depan, sampaikan informasi. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, demikianlah paparan presentasi yang sudah kamu lakukan lewat diskusi. Kita juga sudah selesai, sehingga apa yang sudah kita pelajari dapat kita mengerti dan kita pahami. Saya mau bertanya, bagaimana menurut kamu? Apakah pembelajaran hari ini menarik? Mengapa kamu mengatakan menarik? Karena dapat bekerja sama. Kemudian ada lagi, apa yang membuat pembelajaran hari ini menarik? Ya? Oke, tadi dapat bekerja sama. Apakah pembelajaran hari ini kamu mengerti apa yang menjadi bahan pembelajaran kita saat ini? Mengerti. Apakah ada hambatan? Tidak ada. Berarti kita mengerti semua ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada saat ini mengenai pemeliharaan Allah, kita dapat melihat ada 5 gambar di situ tadi yang sudah kamu diskusikan. Ada 3 yang positif dan ada 2 yang negatif. Nah, yang mau saya katakan, ketika Allah sudah memelihara kehidupan kita, marilah kita bersyukur lewat pemeliharaan Allah dengan menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, tidak merusaknya. Jadikanlah tubuh kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita selesai dengan pembelajaran saat ini. Kita akan kembali minggu depan di pembelajaran berikutnya. Jadi kita akhiri pembelajaran kita saat ini, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kebenaran Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah belajar lewat pemeliharaan Allah. Kiranya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Bapak yang baik, biarlah Tuhan pembelajaran pada saat ini Tuhan dapat kami mengerti dan kami pahami di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, Engkau yang senantiasa mengajari dan membimbing kami dalam Roh Kudus. Bapak yang baik, berkati Tuhan anak-anak Tuhan ini, Bapak yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Ampuni kami akan segala